Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya karena saya ada tugas di Guru Penggerak tentang pemetaan sumber daya yang ada di sekolah kita nih Pak. Bisa minta waktunya nih Pak? Boleh. Baik Pak. Saya Pak di Guru Penggerak ini diminta untuk memetakan sumber daya yang ada di sekolah kita agar manfaatnya itu untuk pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih bagus lah gitu Pak. Nah diantaranya adalah dilihat dari modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal finansial, dan modal agama. Mungkin Bapak bisa membantu mencari modal manusia yang bisa diberdayakan Pak agar pembelajaran kita menjadi lebih bagus lagi lah Pak. Gimana Pak di modal sosial di modal manusia Pak? Baik. Ini kebetulan dalam konteks bahwa Rodi sebagai guru penggerak dan bendahara juga di sekolah ini. Iya Pak. Nah, tentunya ini kaitannya sangat erat nih. Selain Bapak sebagai kepala sekolah dan Rodi itu sebagai guru penggerak, ini akan kita berjalan sinergisitas yang bagus. Nah terutama nih dalam modal manusia, kita bangga, kita bahagia di Cicau memang punya potensi yang bagus nih untuk personal Cicau. Contoh Rodi sendiri lah. Selain guru, Rodi juga aktif di bidang keolahragaan. Atlet Cikarang Pusat termasuk atlet lah gitu kan. Jadi bukan rahasia umum lagi untuk bulu tangkis. Kemampuan yang ada pada Pak Rondi itu digali kemudian dikembangkan kepada siswa sehingga apa yang ada pada diri Pak Rondi, potensi yang ada bisa membawa siswa kita ke dalam keterampilan yang searah dengan apa yang bisa dilakukan oleh Pak Rondi. Kemudian pula kita juga punya guru-guru yang senior, seperti Bu Nok, terus Bu Karsi, Bu Mama, Bu Ea. Ini mereka itu memang tingkat sosial kemasyarakatan yang bagus. Jadi ketika ada beberapa hal yang berhubungan dengan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, mereka seolah-olah menjadi humas yang sangat kredibel. Karena mereka dari kecil di sini, mereka memahami sekali potensi di Cicau ini. Karena kita tidak bisa menafikan yang namanya dunia pendidikan, institusi pendidikan, tetap akan ada komunikasi yang harus sangat baik dengan masyarakat. Jadi peran senior kita ini sangat bagus. Apalagi seperti ada yang orang Priangan, ada Bu Mama, ada gue. Sekarang kita kan agak susah mencari guru bahasa Sunda dimanapun. Karena sekarang anak-anak itu sudah susah memahami bahasa Sunda. Dan mereka orang Sunda. Mudah-mudahan mereka itu dikembangkan potensi sehingga kesusahan kesenjangan di dalam berbahasa Sunda ini kan kita termasuk mata lokal. Betul. Jadi mereka ini bisa kita kembangkan dengan memang asli orang Priangan juga bisa kita kembangkan. Di sini ada IT-nya. Seperti Bu Kawi, Bu Elis, Bu Aci itu luar biasa personal kita itu. Jadi tinggal kita mengembangkan aja sebenarnya, dan tentu saja nanti karena Roni juga adalah bendahara ya DPA-nya, Arkasnya gitu kan. Jangan sampai nanti kita mau bagaimana caranya, yang penting kegiatan ini bisa berjalan dan terkondisikan dengan baik. Keagamaan ada Pak Aman, perempuannya ada Bu Iga, Ustazah, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat secara potensi, bahagia kita, tinggal kemampuan kita aja nih. Memberdayakan apa yang kita ada. Berdayakan apa yang ada. Dari olahraganya, bahasa Sundanya, budayanya, Iga termasuk bisa juga ke dalam puisi ya. Dalam puisi, kemudian hal-hal yang berhubungan teknik drama apa sih bisa. Artinya sudah cukup. Barangkali itu sekilas kita kalau paparin nggak selesai dua ya. Terus kan dari ini Pak, ini kan dari sisi guru Pak ya. Nah, kemudian kalau dari sisi siswa menurut Bapak, hal apa nih modal yang bisa dikembangkan lagi?
dari segi siswa Pak, Oh, dari kita, murid-murid. iya iya. Senior ada yang di kita itu kan ada yang pernah jadi juara pidato juga. Oh iya Pak, Ya, juara pidato juara Pak. pidato keagamaan, juara sambutan keagamaan, puisi juga, Iya. itu kan seni ya. Walaupun kita belum sampai ke tingkat nasional, tapi ada di antaranya yang sudah termasuk olahraga juga, Iya, iya. olahraga main bola, bulu tangkis juga. Nah, mereka bisa dikembangkan, bisa tutor sebaya atau apa saja, yang penting dari mereka itu mudah-mudahan jadi motivasi untuk yang lainnya. Ya memang ketika ada salah satu siswa yang berprestasi di salah satu bidang, jadi motivasi bagi teman-temannya atau adik kelasnya supaya bisa berlatih lagi Pak ya. Betul seperti itu. Iya, betul Pak. Itu dari murid Pak, kemudian mungkin dari orang tua mungkin bisa dikembangkan apa nih kita Pak? Orang tua murid kita, ya kita bentuk kerjasama yang bagus saja lah dengan mereka. Karena orang tua di kita itu walaupun ini sudah banyak pendatang, tetapi asli Cicaunya masih ada. Asli daerah itu kan biasanya memang tingkat gotong royongnya bagus. Hanya tergantung kita aja bisa pendekatan dengan mereka. Pengembangan dari orang tua. Ya orang tua juga ada yang punya keahlian tertentu yang coba nanti kita musyawarahkan, ada rapat-rapat kelas, ada korlas kan. Mungkin bisa mengadakan rapat dengan wali murid Pak ya? Iya, kita kan punya korlas dulu iya, gitu kan. ya. Secara skup kecilnya kita bicara dengan korlas. Nah kelas ini kira-kira ini dari orang tua ini manakah yang kita bisa kerjasama dalam bidang pendidikan untuk anak mereka juga. Akan memajukan pendidikan. Ada memajukan pendidikannya. Kita lihat, kita gali aja potensi yang ada dari situ. Bisa dilakukan dengan cara musyawarah apa ya Pak? Ya. Dari tenaga kependidikan Pak, contohnya mungkin operator gitu Pak. Ya ini hal yang berhubungan operator, walaupun saat ini memang kita agak sedikit ini karena kita operator kita kan diangkat ke luar sekolah. Diangkat ke luar sekolah, tapi kita dengan berbagai upaya biar apapun yang jadi tugas kita kan tetap akan terlaksana dan terselenggara dengan baik. Tentu saja yang namanya operator harus memahami persis apa yang dibutuhkan secara administrasi, secara IT, ya pelaksanaan anggaran, arkas segala macam. Nah, kita bareng-bareng aja karena biasanya memang operator anak-anak kita juga, gitu kan. Parodi sebagai bendahara, yang sebagai kepala sekolah, kita bareng-bareng aja yang penting memantapkan operator sehingga apapun yang berhubungan dengan administratif kita bisa terselenggara dengan baik. Itu ya, siap Pak. Kemudian dari segi ada modal kedua Pak, ada modal sosial Pak. Modal sosial apa yang bisa kita manfaatkan atau kita berdayakan Pak agar pembelajaran di sekolah kita menjadi lebih bagus lagi Pak? Bisa ambil contoh dulu seperti bagaimana? Misalkan modal sosial, misalkan kita sedang mempelajari tentang toleransi Pak. Kita mungkin sudah pada berbagai agama Pak ya di sekolah kita. Kemudian kita bisa mencontohkan real, oh ini kita harus akur dengan teman. Kemudian lingkungan kita kan termasuk religi Pak ya. Itu mungkin bisa berdayakan Pak di sekolah kita, gimana kira-kira? Ya Cicau terutama di kampung di sekolah kita, kalau kita tinjau memang masyarakatnya dalam bidang sosial ini cukup sangat peduli terhadap pendidikan. Kita ambil contoh ketika kita akan santunan yatim piatu. Iya, betul Pak. Santunan yatim piatu ini spektakuler. Seumur hidup Bapak jadi manusia gitu, jadi kepala sekolah baru pernah memberikan santunan itu sampai di atas 300.000 per siswa. 400.000. 400.000 ya? Iya. Orang-orang paling santunan yatim 50.000. Iya. Kita sampai di atas 400 per orang gitu. Iya, gitu. betul. Dan guru-gurunya juga memang ketika ada kegiatan sosial kita bersama-sama.
kita bareng gitu, apa yang kita punya walaupun berapa aja kemampuan makanan, keuangan. Dan ketika diberi contoh oleh guru ternyata masyarakat lebih peduli lagi. Sehingga pada kemarin kita melaksanakan santunan spektakuler luar biasa. Bapak sampai ingin menangis. 400.000 seorang terdiri dari sekian anak. Dan pada kemarin itu kenyataan kemarin ketika kita Maulid Nabi ya, iya Pak, dukungan masyarakat luar biasa, antusias. ya antusias. Ya. Kalau kita di sini ada yang agama Kristen, ada yang agama yang lain nggak kita? Ada satu. Ada satu orang, ya. Tetapi walaupun ada satu orang kan kita tidak membuat mereka jadi umat minoritas. Iya. Tetap aja kita akan jadi rahmatan lil alamin. Dan buktinya mereka di sini sangat senang. Walaupun hanya satu orang di sekian ratus Tidak tersisihkan. tidak tersisihkan. Ini model sosial yang luar biasa. Mungkin kalau bisa disimpulkan modal sosial itu di kita orang tua murid dan guru juga atau murid itu sudah mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial lebih mudah Pak ya. Iya. Ya lebih mudah. Mungkin kita bisa berdayakan itu Pak ya. Seperti di Korlas juga kan mereka dengan sukarela begini, kalau ada yang sakit mereka mengumpulkan dana, ini kan modal sosial seperti itu gitu kan. Jadi kita tidak instruksikan, ternyata mereka yang punya gagasan sendiri Dengan kesadaran sendiri gitu kan. Alhamdulillah. Kita tinggal melakukan komunikasi saja dengan pihak-pihak terkait supaya kegiatan berjalan. Ya. Dan kita menjaga keharmonisan pergaulan itu. Betul. Kemudian Pak, untuk modal fisik modal apa yang mungkin bisa kita manfaatkan lebih maksimal lagi Pak? Ya contohnya misalkan bangunan kita alhamdulillah Pak sudah baru, apalagi Pak mungkin bisa kita manfaatkan ke depannya Pak? Modal fisik kita itu sebenarnya kalau kita lihat secara umum sekarang pusat kita sudah cukup beruntung. Karena walaupun tidak 100% cukup, sebenarnya modal bangunan kita itu sudah ada. Modal fisik kita bisa untuk nanti penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya ekstrakurikuler, gitu kan. Itu kan ruangnya bagus. Makanya tetap kita akan kembalikan nanti ke Rondi sebagai guru penggerak dan Rondi sebagai bendahara. Bagaimana dia menata pembangunan ini sayang. Nah, jadi kita jangan sampai ada asumsi kita mencari dana dari luar. Nah, biar DPS sebagaimana, harga sebagaimana, sehingga sekolah ini bisa terpakai dengan baik dan mereka itu merasakan bahwa dengan adanya bangunan ini kita fasilitasnya ada untuk gurunya kan sudah ada, masyarakatnya ada, lingkungan sekolahnya sudah ada. Nah tinggal yang namanya biaya. Kita kan sudah tahu sekarang sudah tidak bisa minta kemana-mana. Apa yang bisa diakumulasikan dengan dana pemerintah biar mereka juga merasakan seperti itu. Dan memang kalau bisa kita punya satu lagi nih, kita punya musola. Ya mudah-mudahan terlaksana Pak. Kita punya musola nih, jadi enaknya nanti kan kalau ada praktek-praktek keagamaan bisa di musola gitu kan, ada pengajian. Jadi kan kita di sini kan umat religius nih, siswa religius. Kalau kita punya musola, pokoknya ada sholat duha dulu atau acara sholat isrok atau doa bersama, praktek ada di situ. Gitu. Mudah-mudahan itu menjadi bahan kita ke depan untuk bisa membangun itu. Amin Pak. Baik Pak, untuk modal fisik alhamdulillah. Oh iya, jaringan internet basket kita udah mumpuni Pak ya. Oh iya. Berapa Mbps sekarang kita? Udah sampai, kita sudah naik kemarin 50 Mbps, pas ujian 100 Mbps Pak. Nah yang sekarang itu kemarin yang kita turunin lagi karena memang nggak terpakai untuk ujian. Itu sekarang 20 Mbps Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kemudian di modal lingkungan Pak, lingkungan kita Pak untuk pembelajaran apa yang mungkin bisa dikembangkan kita menuju ke depan Pak? Lingkungan kita yang pertama lingkungan Cicau kita lihat sih tadi dulu. Pertama lingkungan Cicau ini lingkungan masih ada sebagian lingkungan asli daerah. Artinya kita bisa belajar lingkungan sawah gitu. Ya.
kita memperkenalkan. Di kota sudah jarang kita melihat di mana ada padi. Ya, kalau pelajaran yang berhubungan dengan itu, ini pohon padi, jangan salah Ron. Anak sekarang ada yang makan nasi tidak pernah tahu pohon padi. Cical masih ada. Nah, model itu kita lihat, nah ini pohon padi. Jadi kamu bisa makan nasi, ini sebetulnya seperti ini. Bisa menikmati alam sambil belajar Pak ya. Betul, terus mereka juga bisa mempelajari bagaimana para petani berjuang dan hasil perjuangan kita bisa menikmati. Jadi tingkat perjuangan untuk hidup mereka luar biasa. Jadi biar mereka nanti termotivasi, jangan enak-enakan aja. Kita nonton HP, nonton ini, lihat perjuangan mereka. Belajar hemat juga Pak ya. Belajar hemat seperti itu. Nah, kemudian religius, kita kan ada pesantren di sini. Iya masjid itu kan. Itu lingkungan yang luar biasa mendukung secara kemasyarakatan. Dan ini adalah aset dan modal kita sebenarnya. Tinggal kita mampu aja komunikasi dengan mereka, bisa memanfaatkan alam, bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, sehingga semuanya menjadi bentuk-bentuk dan nilai pendidikan. Mungkin CSR Pak bisa dilibatkan Pak. CSR, kebetulan kita ini kan CSR nih. Iya. Sekolah kita berapa ruang sekarang semuanya? 9 ruang dengan kantor. 9 ruang dengan kantor, mutlak CSR PT Delta. Dan mudah-mudahan untuk hal-hal lain kita masih upaya biar terjadi sebuah sinergisitas antara dinas pendidikan, pemerintah daerah dengan para pelaku pengembang dan pengusaha yang ada di kita. Kita punya Delta Mas, kita punya kawasan Cicawe, Hantuk dan Lipo. Ada potensi yang bisa kita manfaatkan. Sehingga mudah-mudahan dari CSR ini pun dan yang sudah kita rasakan, Cikarang Pusat hanya Cicawe 01 loh, yang sekarang bisa dibangun secara maksimal oleh CSR. Mudah-mudahan. Dan ini barangkali ya hasil kerjasama kita, Pasir Sekolah, Roni sebagai guru penggeraknya dan semua guru kita bersatu padu dengan pemerintah dan semua stakeholder masyarakat, dipercayalah oleh perusahaan pengembang sehingga kita dibangun seperti ini. Seperti ini. Alhamdulillah Pak, yang luar biasa. Alhamdulillah. Baik, itu mungkin dengan adanya PT juga mungkin perusahaan-perusahaan anak-anak bisa belajar juga tentang kondisi di perusahaannya Pak. Iya. Kita juga pernah kunjungan Pak di Hanku. Iya, yang bisa kita manfaatkan lagi Pak ya. Kemudian di modal politik Pak, apa yang mungkin bisa menurut Bapak bisa kita gali lagi Pak? Modal politik, kebetulan Bapak juga tidak pernah berhenti jadi ketua PPK kecamatan. Artinya secara pribadi dan secara kedinasan kenal nyaris dengan semua anggota dewan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini secara politis. Artinya mudah-mudahan dengan apa yang kita kenal, dengan ya tentu saja Pak Rondi dan guru yang lain juga pasti kenal lah. Di antara dewan-dewan ini ada yang saudaranya, ada yang simpatisannya, konstituennya kan gitu. Dan itu modal politik. Jadi kalau kita memang tinggal dibuat aja nanti apa ini yang kita butuhkan yang kita bisa sodorkan ke pemerintah daerah. Kita ajukan nanti baik lewat partai A, partai B, partai C, ada dana aspirasi atau lewat desa atau lewat musrenbang desa, kita ajukan secara itu kan politis. Karena mereka itu masing-masing akan memperkuat konstituennya. Walaupun kita pasti harus independen, tetapi kalau kita memang sudah punya kedekatan urusannya lain. Betul. Jadi artinya kita ini tidak memilih A, memilih B, kita tetap independen. Tetapi yang namanya kedekatan secara emosional pasti akan ada masalah-masalah yang diutamakan oleh mereka. Itu adalah modal politis kita. Apalagi dari sekian ratus murid kita, wali murid kita, pasti diantaranya ada salah satu dari konstituen dari mereka-mereka yang berkecimpung di dunia. Sudah sangat pasti. Sudah sangat pasti. Baik Pak, selanjutnya untuk apa modal finansial ya Pak. Yang mungkin gimana Pak cara pemanfaatan supaya lebih bagus lagi Pak? Modal finansial kita kan hanya mempergunakan APBD. Apa yang finansial kita? Hanya dengan bos pusat dan APBD kan. Jadi pemanfaatnya selain
pembuatan DPA yang bagus, alokasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini perencanaan yang harus matang. Pembuatan RKA Pak ya. Iya, pembuatan yang bagus. Kemudian penyelenggaraan juga tetap kita kontrol bersama. Ingat sekolah ini bukan milik Bapak, bukan milik Pak Roni juga, ini kan milik umum milik bersama. Jadi kita buat rencana yang bagus, kita pelaksanaan yang bagus, dan terakhir kita evaluasi. Selalu evaluasi dari triwulan ke triwulan, pemanfaatan dana ini sejauh mana. Karena sejauh ini kita tidak pernah menjaga masyarakat. Betul Pak. Jangankan kegiatan sifat untuk kegiatan Maulid kemarin pun kita kan tidak minta ke masyarakat. Betul. Semua kita pilih dengan apa yang kita bisa. Ya. Jadi kita tidak bisa, belum berani. Tahu kalau pemerintah nanti memberikan celah peluang boleh kita ke masyarakat, kita sebenarnya belum berani. Untuk kegiatan masyarakat pun kita masih lakukan dengan apa yang kita bisa. Ya, sementara menggunakan kita APBD dan bos besar. Baik Pak, dilihat dari lingkungan yang tadi Bapak sebutkan, pasti diantaranya ada tadi sudah disebutkan termasuk lingkungan keagamaan. Kita nih modal agama atau modal budaya yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita apa nih Pak? Kalau modal agama sudah jelas. Iya. Di sini kita banyak musola, banyak tempat ngaji, ada pesantren darurat, Darul Hikam. Itu kan modal-modal agama, modal religi yang memang sudah ada di Cicauk. Dan yang jangan lupa, Cicauk ini punya modal-modal karakteristik seni daerah. Iya. Ada di sini ada kopeng dulu kan, ada pokoknya tanji, terus arak-arakan pengantin. Ini budaya-budaya yang nyaris hampir hilang. Tidak ada salahnya kalau kita nanti soal dengan mereka. Ya, kita kenalkan, jangan sampai budaya kita yang asli akan hilang. Kalau dalam bahasa Sunda, jangan sampai jati kasih kujunti. Jadi budaya-budaya yang masuk, budaya asing yang masuk ke kita dinikmati dan dibudayakan oleh warga kita, seperti budaya asli kita. Dan memang masih ada Cicauk dan para pelaku seninya masih ada walaupun pada sudah tua. Dan kita hargai mereka, mudah-mudahan mereka juga akan merasa, oh berarti hasil dihargai. Nanti kita ngobrol bareng-bareng, kita upaya. Baik Pak, ini alhamdulillah sudah dari ke-7 modal ini sudah kita bahas dan sudah ada gambaran atau gali mimpi untuk kedepannya Pak. Apalagi nanti bulan Desember kita mau pembuatan RKA, mungkin hal-hal yang tidak bisa kita cover dengan RKA ini bisa dikombinasikan dengan memberdayakan modal manusia yang ada di kita, diantaranya adalah orang tua dan lingkungan. Kalau diperbolehkan Pak, saya minta izin nanti mungkin melakukan pemetaan. Ini kan ada draft dari Bapak, akan dibicarakan dengan orang tua murid dan mungkin guru Pak, kalau diperbolehkan. Boleh Pak ya? Lakukan saja apa yang mampu, apalagi dengan kapasitas. Ronda itu punya 2 jabatan strategis di sekolah. Selain guru, dia strategis ada sebagai guru penggerak dan bendahara ini yang mengatur jalannya roda kegiatan di sini. Gitu kan. Pokoknya jangan kita putus musyawarah, apapun yang baik akan Bapak dukung dengan sepenuh hati dan jiwa Bapak bersama. Baik Pak, terima kasih banyak. Nanti kita buat surat undangannya Pak. Oke. Wali murid. Terima kasih. Belajar mandiri, reflektif, kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk membawa Paman sudah mempersilahkan saya dan memberi waktu kesempatan di sini untuk melakukan diseminasi ya, dan melakukan pemetaan di sini, memimpin untuk pemetaan sumber daya yang ada di SDN Cicauk 1. Baik, izinkan saya melakukan share PowerPoint ya. Siap Bu, tenang ya.
Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Nomor 1, Bapak Anda Suryana. Yang terhormat Bapak dan Ibu, yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir ya. Pada hari ini Bapak Kepala Sekolah mengundang kita dan meminta saya sudah wawancara kemarin dengan Bapak Anda Suryana, dan beliau berharap agar ada kegiatan seperti ini, itu pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita ya, agar dapat meningkatkan pembelajaran yang ada di SDN Cicawu nomor 1 ya. Baik Bapak Ibu, ya silakan salam Bu. Di sini Bu ya. Iya siap. Pak, saya kita manfaatkan waktu istirahatnya untuk melakukan pemetaan sumber daya yang ada di SDN Cicawu 1 ya. Biasa atau enggak muncul semua ya. Baik Bapak Ibu, ya, ada kala kita terlalu fokus pada kekurangan kita, sehingga kita tidak bisa membayangkan atau kita lupa akan kekayaan kita sendiri ya, akan kekuatan kita sendiri. Contohnya misalkan kita kurang ruangan kelas, kita fokus pada kekurangan kita yang mengakibatkan kita lupa ada hal lain atau cara lain yang bisa kita lakukan agar pembelajaran tetap berjalan ya. Baik, pemetaan sumber daya SDN Cicawu 1 yang akan kita gali, yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal fisik, yang keempat adalah modal lingkungan atau alam ya. Ibu Eha dan Ibu Mama ini terima kasih. Modal politik, kemudian modal finansial, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Pemetaan ini dilakukan agar pembelajaran di sekolah kita itu meningkat ya. Dan kita hendaknya melakukan pendekatan yang berbasis akan kelebihan kita atau kekuatan kita, agar kita punya angan-angan, punya mimpi yang baik untuk meningkatkan pembelajaran kita. Baik, langsung saja kita langsung lakukan pemetaan Bapak Ibu. Nah, Paman boleh sambil Paman. Boleh di sini. Sini. Sini ya. Pak, silakan bayar Mas. Terlambat buku. Ya baik, nanti Ibu Iis ya sebagai notulen nanti dibantu untuk ditulis ya, ditulis apa hasil dari rapat kita ya. Bapak Ibu, kita hendaknya mengetahui kekuatan kita. Contohnya menurut Bapak Kepala Sekolah, hasil dari wawancara kemarin dengan Bapak Anda Suryana, yang pertama, salah satu kekuatan SDN Cicawu 1 dari segi gurunya itu ada beberapa guru senior seperti Bu Eha, Bu Mama, Bu Nom, Bu Karsi, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai aset sekolah kita sebagai seksi humas gitu ya, karena beliau sudah lama di sini dan mungkin apabila ada komplainan atau sesuatu yang ditanyakan itu mungkin guru apa murid-muridnya dulu. Jika apabila dijelaskan oleh beliau mungkin akan lebih mengena di hati mereka gitu kan. Kemudian ada yang guru-guru ahli IT di sini banyak seperti Bu Hera, Bu Kawi, Bu Iis, Bu Aji, Bu Iga, Bu Alis, itu diharapkan untuk sekolah itu diberdayakan.
Bluetooth mode. Halo, ya. Sekarang saya minta bantuan Bapak dan Ibu, ya. Itu yang tadi yang sudah diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Coba menurut Bapak Ibu, dilihat dari guru, kepala sekolah, wali murid, murid juga, tenaga pendidikan, apa yang kita punya di sekolah kita yang sebenarnya belum kita bisa manfaatkan atau pemanfaatannya belum tergali. Baik, Bapak Ibu, silakan dari segi satu dulu ya, dari segi guru dan kepala sekolah. Menurut Bapak Ibu, hal apa nih atau pemetaan apa yang bisa kita munculkan sehingga bisa dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah kita? Siapa yang mau terlebih dahulu? Pak Ibu, silakan Bu Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya di sekolah kita itu adalah saya dari guru mungkin ya ingin berpendapat salah satu kemampuan-kemampuan yang belum tergali oleh sekolah kita yaitu salah satunya mengenai seni mungkin ya. Di sekolah kita kan ada salah seorang guru tuh yang dia termasuk dalam menari termasuk kita yaitu Ibu Hera. Mungkin dari kita kan suka mengadakan kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas kita bisa menampilkan beberapa kreasi tari daerah atau berbagai macam tarian. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ternyata Bu Hera ya, Bu Hera sudah kita ketahui ya bahwa memang mempunyai kelebihan diantaranya adalah melatih seni tari ya. Kemarin kita pas di acara apa ya? Kenaikan kelas ya. Kenaikan kelas juga sudah terlihat bakatnya ya. Semoga nanti kita bisa memperdayakan lagi ya. Ada lagi Bapak Ibu, lanjut dari segi guru pasti banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan dari guru yang bisa kita gali bisa juga dari keterampilannya Bu Ika. Bu Ika itu kan pintar ya dalam hal membaca puisi. Nah, itu bisa juga kita gali untuk melatih anak-anak membaca puisi supaya suatu saat nanti kalau misalkan ada lomba puisi itu bisa melatih anak-anak supaya lebih pintar lagi dalam membaca puisi, lebih memahami lagi bagaimana cara membaca puisi yang benar gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hera. Ini sudah ada nih jago-jago sudah kali kemudian berdua dengan puisi. Bu Ali silakan Ibu. IT mungkin Bu Istu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Batuk. Kalau menurut saya kebetulan baru ya baru bergabung di Jenjang 1. Jadi mungkin masih banyak sesuatu yang harus saya jalankan untuk mengamati. Tapi selama ini yang saya amati potensinya yang harus dikembangkan mungkin di bidang IT. Nah, jadi sebenarnya salah satu guru dan mungkin di guru yang lain juga punya kemampuan di bidang IT. Mungkin Bu Iis bisa dijadikan instrukturnya mungkin Bu Iis ya dalam bidang IT untuk dikembangkan lebih. Dan mungkin juga nanti bisa diaplikasikan ke siswa. Jadi karena apalagi untuk maksimalkan ada AMBK, sedangkan di kurikulum kita kan belum ada jadi bisa diusulkan untuk penambahan blok teknologi informasi komputer. Jadi semoga aja ada bantuan khusus untuk pengadaan komputer minimal sih ya 30 gitu minimal. Supaya ya. Jadi satu kelas ini bisa mungkin satu
Jadi anak-anak kita pun juga bisa ikut bersaing karena di SMP nanti satu ada komputer, satu ada bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa juga guru yang lain di sini yang punya keahlian di bidang bahasa Inggris seperti Bu Ita. Oh iya. Bu Ita kan sarjana bahasa Inggris, jadi bisa dikembangkan ke siswanya untuk kita adakan monolog bahasa Inggris. Ya, harapan juga siswanya nanti di SMP tidak kaget kok tahu-tahu udah kalimat bahasa tes dan lain-lain. Sedangkan di SD belum ada bahasa Inggrisnya. Jadi dari saya. Terima kasih Bu Alis, katanya pemanfaatan guru yang ahli di bidang IT dan bahasa Inggris ya, mungkin bisa didiseminasikan kepada kita nih yang bisa tapi mungkin tidak semahir mereka ke berbagi ya, untuk berbagi ilmu. Ya, silakan. Ada yang lain? Silakan. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang perlu sekali di sini di dalam tampilan. Zaman dahulu mengajar misalnya bikin pipa, anak bisa. Nah, yang di ini kan oleh BPK seharusnya untuk bikin keterampilan banyak nyaman setelah begitu ya itu yang itu terus bikin gambar-gambar juga yang bisa katanya BPK. Jadi tolong pada BPK keterampilannya lebih Di apa? Di perdayakan lagi ya. Terima kasih. Wah, terima kasih nih Bu Bapak, namanya kemampuan Bu Lehan dan keterampilan dari berdayakan lagi ya, supaya nanti bikin bunga kelas juga semakin meriah ya, semakin bagus. Karena kalau kelas nyaman belajar juga lebih nyaman. Lehan mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SD kita 01 ini ya lebih digalakan lagi dan ditingkatkan lagi dalam sarana olahraga. Ya, terutama kan sekarang memang kemarin ini ada COVID jadi nggak aktifnya anak-anak jadi di rumah. Jadi sekarang barangkali digalakan lagi atau ditingkatkan lagi dalam olahraga. Apalagi poli, untuk poli bagus kita usaha perubahan sampai juara waktu tapi sekarang nggak ada, apalagi sarananya yang belum ada ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya minta dikenal digalakan atau yang minta protokol minta dibagian lapangan di mana aja gitu ya, supaya anak-anak bisa melaksanakan. Kalau bola sepak bola mungkin bisa ya, ada lapangan ini yang paling ada di mana. Kalau dulu tangkis ada ya, nah itu yang dulu bagus tapi sampai sekarang udah berapa tahun nggak pemain lagi poli. Pas kemarin ada kan di pol, tapi belum ada sampai juara berapa, tapi anak-anaknya enggak. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi dan lebih ditingkatkan lagi dalam olahraganya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira sudah memberi masukan tentang pemetaan di bidang olahraga ya. Lanjut Bu Aci, ada masukan lagi nggak dari segi guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan sini juga ditambahkan lukis dia bisa menguasai tali kur ya, ya, merajut dengan cara tali kur, dengan cara pakai benang wol. Bisa dikembangkan lagi, bisa diterapkan ke anak-anak supaya nanti anak-anak juga bisa tahu caranya bagaimana kita membuat tas dari tali kur, merajut dengan benang wol menjadi sebuah karya yang cantik, bisa dipasang
di kelas, atau juga misalnya kalau kaliber itu bisa dibuat tas, nanti kalau mereka menguasai bisa dijual menghasilkan uang. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Haji atas masukannya. Ternyata Bu Iis punya banyak kelebihan ya. Saya jago IT juga ternyata jago membuat kerajinan tangan dari kali-kali itu atau nambol ya. Boleh nanti kapan-kapan bisa belajar dan kasih contohnya Bu Iis ya. Lanjut Bu Iis, silakan Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, ini kan paralel untuk pagi nih. Kalau bisa kedepannya nanti ada ekskul untuk anak-anak. Iya, ditambahkan anak-anak berkegiatan di bidang olahraga. Siapa tahu nanti ada bibit-bibit atlet dari jauh gitu kan. Nanti bisa menambah pengalaman juga, menambah kemampuan anak-anak juga, dan menambah wawasan anak-anak di bidang olahraga terutama bulu tangkis gitu. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Iis. Katanya biar ada itu memberdayakan bulu tangkis ya, karena memang kita dekat dengan lapangan bulu tangkis. Terima kasih, semoga bisa terlaksana. Sekarang juga sebenarnya ada Bu Iis setiap hari Minggu, tapi kita mungkin diadakan seperti ini supaya ada sosialisasi. Penggemarnya baru ada sekitar 6-8 orang setiap hari. Mungkin nanti bisa sosialisasikan. Ida, silakan. Saya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain mungkin hampir semua udah ya. Ini dari wali murid yang di sini mungkin kita bisa memberdayakan wali murid yang memang notabene misalkan dari kesehatan atau dari kewirausahaan. Nah, itu bisa kerjasama dengan sekolah mengadakan penyuluhan. Misalkan dari kesehatan itu penyuluhan buat anak atau buat wali murid yang lain seperti itu ya Bu. Jadi bisa kita minta bantuannya ke wali murid atau kerjasamanya seperti itu. Atau dari ada mungkin orang tua atau wali murid dari kita itu dari TNI atau Polri itu bisa memberikan penyuluhan tentang narkoba atau apa gitu lah. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Benar sekali ini pengalaman terkait dengan pemanfaatan sumber daya modal di wali murid ya. Pernah di SD Cisomno 2 karena ada wali murid dari PT apa saya lupa ya. Saya lupa nama PT-nya. Sehingga SD Cisomno 2 dapat 15 laptop ya. Waktu itu teman saya juga itu dari Blok Abdul Sentosa itu Pak Gatot ya. Nah beliau adalah di bagian CSR di PT-nya. Sehingga ketika ditanya kemana nih kasih laptop, akhirnya dengan adanya komunikasi antara sekolah dan orang tua murid dikasihlah 15 laptop ke SD Cisomno 2. Semoga kita bisa mengikuti itu ya. Ternyata Wida sudah masuk ke wali murid ya. Tadi dulu sudah banyak sekali Ibu Is kontrolnya, nanti jangan lupa ditulis ya buat laporan nanti kepala sekolah lagi, nanti kita laporan hasil dari rapat kita. Pak Aman, ada yang mau diusulkan dari segi guru dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, alhamdulillah baru hari kemarin ya beberapa guru mendapatkan sertifikat KMD khusus media bahasa. Nah, saran saya ada beberapa guru yang sudah lulus KMD. Nah, kedepannya itu kalau bisa dimanfaatkan ya. Sementara ini kan kita suka pakai pelatih dari luar tuh. Nah, alangkah baiknya guru yang sudah dapat sertifikat tersebut yang memanfaatkan ilmunya ke anak-anak. Karena kan mudah-mudahan tahun depan untuk pramuka itu bisa camping lagi atau kemah lagi dalam pramukanya. Jadi dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dimanfaatkan guru yang sudah mendapatkan sertifikat KMD. Yang pertama. Yang kedua,
sini belum punya tempat ibadah yang layak, terutama musola gitu. Kalau masjid ada, itu agak jauh. Nah, langkah baiknya setiap sebelum masuk ya kita melaksanakan sholat berjamaah, misalnya sholat duha gitu kan, lalu oleh guru. Kalau sholat tahajud waktunya kayaknya udah lewat. Mungkin itu aja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali aset kita ya dari segi guru saja. Nah, tadi ada salah satunya dari wali murid yang bisa dimanfaatkan. Untuk karena tadi Bu Ika sudah masuk ke wali murid ya. Tadi kita masuk ke wali murid dulu baru ke murid ya. Wali murid, bagaimana Bapak Ibu, kita sudah punya kelas ya, kelas 1 yang belum punya kursi, kita berdayakan agar mungkin bisa dikomunikasikan apa di kelasnya supaya bisa terkoordinir gitu ya. Bagaimana caranya supaya belajarnya menjadi lebih nyaman kelas 1 dan kelas 2 ya. Dan nanti kita akan melakukan kalau diizinkan, tapi bukan ini, sama kelas 2 sudah diizinkan melakukan rapat dengan wali murid terkait dengan pemberdayaan wali murid, terutama untuk agar kelasnya menjadi nyaman ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang bisa diusulkan apa kira-kira bisa rapat misalkan dengan wali murid? Ya, oke. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Bu Iga tentang pemanfaatan wali murid. Apa nih diantaranya supaya wali murid itu bisa berdaya? Ada yang diusulkan? Mungkin yang lain Pak Aman, Berat? Apa kira-kira kita bisa melakukan rapat atau gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kita bisa mengadakan rapat wali murid itu untuk hari Senin depan ya Pak ya. Kira-kira yang lain setuju atau tidak untuk wali murid saya, nanti saya usahakan untuk Senin depan ada hadir rapat atau bisa juga di rolling rapatnya untuk kelas wali murid kelas 1 2 kapan, kelas 3 4 kapan, 5 6 kapan gitu. Oh, di rolling ya. Karena kan ruangan kita akan tidak cukup kalau misalkan wali murid rapat dalam 1 hari untuk seluruh wali murid. Itu tidak bisa kan Pak ya. Karena ruangan kita nggak bakal cukup gitu. Karena sekatannya nggak bisa dibuka. Bisa dibuat 3 hari. Misal hari Senin untuk anak kelas 1 2, hari Selasa bisa untuk anak wali murid kelas 3 sama kelas 4, untuk hari Rabu bisa kelas 5 dan kelas 6. Itu sih pendapat saya. Gimana menurut rekan-rekan yang lain? Gimana nih? Gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Katanya bisa misalnya kelas 1 dan kelas 2 di Senin ya? Itu maksudnya ya? Kemudian hari Selasanya 3 4 5-6-nya hari Rabu gitu ya. Setuju nggak Bapak Ibu gitu? Soalnya kita nggak ada ruangan yang nyambung gitu ya, yang luas, ada punya ulang. Mulai Senin depan ya. Setuju ya? Oke, nanti jangan lupa please dibuatkan suratnya ya, undang-undangannya. Ya, nanti saya bawa ke pastor untuk ditandatangani. Baik, selanjutnya untuk wali murid. Untuk pemanfaatan wali murid kita bisa berdayakan dengan memberdayakan orlas dan melakukan rapat di antaranya seperti yang kita lakukan pada hari Senin, Selasa sampai dan Rabu kan. Oke, tapi jangan lupa wali kelasnya hadir agar dapat menginformasikan apa yang dibutuhkan di kelasnya. Seperti apa? Kemudian di murid untuk pemanfaatan murid mungkin bisa diberdayakan dari segi apanya? Coba ada yang diusulkan? Pak Aman mungkin yang dapat juara itu? Itu kan yang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pemberdayaan dan Hamid di kelas saya kelas 1B ada Ridwan Kamil Emil ya, kemarin juara MTQ tingkat kecamatan juara 2, kemudian ada tetehnya di kelas 5B Hana juga juara, kemudian kalau di kelas hanya itu, tapi nanti kedepannya kalau ada bimbingan lagi, kalau ada kegiatan lagi, jadi bisa dibimbing di sekolah lebih diasah lagi, karena kan juga membawa nama sekolah gitu. Kemudian selanjutnya masih menambahkan mungkin murid-murid itu sebenarnya mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu Iis juga, alhamdulillah anak-anak sudah memiliki kemampuan di dalam bidang Al-Quran, dan ada juga beberapa anak yang mungkin murid itu memiliki dalam bidang seni ataupun kreasi lah. Contohnya ada yang namanya Radit dan Ziva. Alhamdulillah sih dia itu ketika diasah untuk membaca puisi udah terlihat, dan mungkin akan ikut beberapa perlombaan puisi. Mudah-mudahan aja kedepannya bisa lebih baik lagi dalam bidang kreasi puisinya atau kreasi-kreasi yang lain, seni tari atau olahraga mungkin ya. Tapi memang perlu dukungan nih Ibu Bapak. Jadi mungkin ada tadi ada ekskul itu membentuk karakter anak atau memfokuskan anak ini murid ini bisanya di sini. Jadi ya enak tuh ketika ada lomba dicomotin gitu ya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ya cukup ya. Alhamdulillah ya. Ternyata ASEAN murid juga bisa kita berdayakan dengan ada anak-anak yang berprestasi di bidang itu, jadi bisa membuat anak-anak yang lain atau adik-adik kelasnya bisa merasa terpacu ya untuk belajar lebih baik ya. Kemudian ini ada masalah di tenaga kependidikan nih, apa yang bisa kita berdayakan ini? Di antaranya ada operator datori dan operator bos ya. Mungkin Pak Ahmad bisa menyampaikan operator datori dan bos kita nih soalnya diangkat menjadi P3K dan ditugaskan di luar sekolah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih agar bisa memberdayakan? Terima kasih. Yang pertama, operator itu benar-benar dibutuhkan sekarang ya. Kalau dulu operator itu bisa sampingan oleh guru gitu. Ternyata kesini operator kalau digunakan atau guru dipergunakan sebagai operator itu ternyata luar biasa pekerjaannya, terutama untuk operator bos itu kan lembur sampai ke Pemda, sampai ke luar daerah, itu rapat-rapat seperti itu. Nah itu kalau bisa masukannya, pertama kepala sekolah harus berani merekrut atau mengambil operator khusus bos gitu. Jangan sampai keuangan bosnya tidak lancar. Untuk Dapodik mungkin bisa sementara oleh guru, karena itu jalan rapat-rapat, jalan keluar sekolah, mungkin hanya istilahnya waktu-waktu tertentu gitu, masih bisa dihandle oleh guru. Tapi sebenarnya alangkah baiknya juga harus khusus gitu, operator khusus selain guru gitu. Belajar mereka. Ya, terima kasih Pak Man. Ya, kita lanjut. Yang ini sudah cukup ya dari modal manusia. Ini modal sosial berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kemudian kita masuk di modal sosial ya. Ada yang mungkin Bu Alis mau menyampaikan tentang ini modal sosial atau yang lainnya? Ada yang lain? Saya buka dulu ya di modal sosial. Kemarin itu saya ya, baik Bapak Ibu, untuk modal sosial kita berada di lingkungan yang religius, alhamdulillah di jauh ini. Bahkan ketika kita mau ada acara santunan, alhamdulillah masyarakat
antusias ya, berpartisipasi. Kegiatan maulid juga kemarin alhamdulillah lancar, tanpa diminta atau tanpa dirapatkan, tanpa diminta, intinya dengan kesadaran sendiri mereka membantu ya. Kira media sosial cukup ya, atau ada masukan yang lain? Bu Ida, ada media sosial? Di sekitar sekolah itu alhamdulillah memadai dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial yang kita programkan dari sekolah. Alhamdulillah itu masyarakat ikut, terutama ya orang tua murid yang kemarin itu ada beberapa kegiatan, diantaranya ada santunan anak yatim, terus kegiatan maulid, di kegiatan maulid juga ada santunan. Alhamdulillah itu benar-benar semangat orang tua tuh ya dalam menunjukkan kegiatan sosial dan ibadahnya udah luar biasa untuk kita semua di sekolah. Makasih, mungkin itu tambahannya Pak. Baik, terima kasih Ibu Iga atas masukannya ya. Kita lanjut tentang modal fisik nih. Modal fisik kita apalagi yang perlu kita tingkatkan, diantaranya selain bangunan ya, bangunan yang sudah disebutkan oleh kepala sekolah, bangunan, wifi, laptop kita sudah berapa banyak juga ya. Nanti kita insya Allah beli di triwulan 3 ini beli 5 lagi. Kemarin sudah 10, berarti sudah punya 15, insya Allah punya 15. Kemudian apa ya, wastafel ya, wastafel, apalagi di sekolah kita sudah lengkap juga, toilet juga sudah ya. Apa ada masukan lagi Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan? Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya, kita punya wastafel, cuma terlihat anak-anak itu masih kurang menggunakan wastafel tersebut. Harusnya kan sebelum masuk anak-anak harusnya cuci tangan dulu, sebelum pulang juga sama, setelah jajan juga sama, harusnya seperti itu. Tapi yang dilihat sekarang karena mungkin pandeminya udah mulai berangsur-angsur membaik ya, jadi anak-anak mungkin jadi lupa untuk memberdayakan wastafel tersebut. Ya sepertinya kita harus memberikan motivasi lagi ke anak-anak supaya anak-anak itu mencuci tangan sebelum masuk, sebelum keluar juga harusnya cuci tangan dulu. Itu sih dari saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Khaira yang sudah memberikan masukannya ya, agar memberdayakan wastafel ya, karena kita punya aset tapi belum diberdayakan, manfaatnya belum maksimal. Selanjutnya adalah modal alam nih. Modal alam saya awali ya dengan ini Pak Ibu. Kita punya modal alam, diantaranya adalah ini hasil pembicaraan saya dengan kepala sekolah. Kita itu terletak pada daerah yang ada industri dan desanya. Desa kita bisa mengajak anak-anak ke sawah belajar, kemudian bisa dulu kita ada pernah kunjungan ke PT Hankuk ya. Jadi kita mengajarkan anak-anak tentang dunia industri itu tidak hanya abstrak ya. Nah, baik, mungkin ada yang diusulkan dari Bapak Ibu. Bu Ali, silakan. Out kelas ya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya melihat dari lingkungan di sini, mungkin bisa kita manfaatkan untuk kegiatan field trip untuk merefresh anak-anak yang kesehariannya mungkin jenuh dengan pelajaran, jadi kita ajak jalan-jalan ke belakang. Di situ kan ada suatu desa yang
ada lingkungan perumahan, kemudian tempatnya itu sejuk, jadi kita bisa jalan ke sana, kemudian melihat yang beralami, ada juga hewan ternak di sana juga gitu. Jadi itu dari Kayak sapi gitu Bu? Iya, sapi ada. Kamu memperkenalkan sapi, kambing gitu ya, domba. Sekalian kita pembelajaran juga. Ini adalah contoh hewan yang herbivora. Oh iya Ya, iya. ya. Kemudian ini adalah hewan yang memiliki 4 lambung, seperti hewan rum apa Bu? Bisa ya kalau salah ya. Yang memiliki 4 lambung. Oh. Kambing. Rumahnya siapa? Ya. Jadi itu jadi seperti kita bisa mengenalkan sekaligus belajar mengenai apa tuh hewan kolam, macam-macam hewan dilihat dari jenis makanannya. Ya, itu aja dari saya Pak. Ya siap. Ya, terima kasih Bu Alis atas masukannya. Katanya nanti ada field trip ya, manfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Ya, katanya ada taman, kita ada hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Ketika berjalan itu bisa membelajarkan, membersamai mereka untuk belajar tentang ovipa, dan mungkin ovipa kalau ada iguana atau londok-londok, bisa ada londok di sawah-sawah gitu ya. Bisa membelajarkan, membersamai mereka untuk belajar. Baik ya, untuk lingkungan alam saya kira cukup. Oh ya, ada lagi Mekarta, sekali-kali kita jalan-jalan ke Mekarta. Oh iya betul. Oh anak-anak Ya, boleh. boleh. Iya ya. Tinggal kita izin aja ke sekolah, nanti main di sana kita bisa apa? Oh ini adalah taman wisata yang dibuat oleh manusia. Ada yang terbentuk oleh alam, seperti di Rawabinong itu kan terbentuk dari alam. Ya kan, di Rawabinong bisa kita nanti field tripnya ke sana ya Bu Alicia. Siapkan ada pelatih itu Bu. Iya. Lanjut ya. Oke. Modal politik ada yang bisa mengusulkan supaya kita bisa memanfaatkan modal politik. Misalnya apa? Seperti contohnya misalkan ketika ada dewan, dewan pendekatan kita mau mengajukan apa gitu misalkan. Silakan Ibu yang mau mengusulkan. Iya, modal politik kita bisa lihat perkembangan politik di sekitar kita, di lingkungan kita sekarang ini kan sudah maju ya. Ada beberapa dewan yang bahkan anak daerah dari kita sendiri. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengajukan fasilitas-fasilitas yang kekurangan di sekolah, apa misalnya membangun lapangan, membangun pagar, atau memanfaatkan untuk minimal melobi lah supaya bisa mendapatkan bangunan baru karena kita banyak kekurangan kelas kan. Jadi bisa memanfaatkan dewan-dewan yang dari putra daerah kita, memaksimalkan kinerja mereka juga, bermanfaat juga kepada lingkungan sekitarnya, termasuk ke sekolah-sekolah yang seperti kita ini supaya lebih maju, lebih terlengkapi fasilitasnya dan lebih Bisa dimanfaatkan lah ya. Iya, lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, terutama di daerahnya gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bu Yus, katanya kita harus pintar-pintar memanfaatkan kondisi yang ada. Apabila misalkan di kita ini sedang pemilihan kepala desa, maka pasti di antara kita misalkan ada calonnya dua, ada yang pemilih dari yang si A, dari si B. Nah, kita harus melakukan pendekatan kedua-duanya supaya bisa masuk semua. Nanti ketika kita ada butuh sesuatu pengajuan dari modal finansial. Ya, contohnya ada siswa yang sakit, kita bisa memberdayakan dari Korlas. Korlas biasanya meminta ke wali murid yang lainnya itu untuk mengumpulkan uang kas. Misalnya 1 bulan 10.000 per siswanya. Jadi setiap ada anak yang sakit, kita biaya jenguknya itu dipakai dari uang Korlas. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Haji atas masukannya. Kalau kelas yang lain sama juga begitu ya? Ya, berarti selain menggunakan BOS pusat, BOS APBD ya,
kita sebenarnya bisa menggunakan keuangan yang dikelola oleh Korlas, walaupun kita sama sekali nggak megang ya, itu Korlas atau wali murid yang memegang, cuma kita yang penting komunikasi aja. Ya, semoga bisa berjalan dengan baik ya, karena nggak mungkin kita misalnya ada yang sakit kita dianggarkan di bos, nggak mungkin juga ya. Lanjut, modal agama dan budaya ya. Ada yang mengusulkan agar pemanfaatan lebih maksimal, Bapak Ibu? Ada? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan berpendapat mengenai modal agama dan budaya. Di lingkungan sekolah kita kan ada pondok pesantren atau ada majelis taklim atau ada tempat-tempat pengajian. Mungkin di situ kita bisa mengarahkan anak-anak didik kita untuk mengikuti pengajian, untuk memperdalam lagi ilmu agamanya supaya akhlak-akhlak yang tertanam pada diri siswa itu bisa lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Halo, ya, cek. Terima kasih Bu Kawi ya. Selain agama juga kita bisa berdayakan budaya. Ada rekan kita Bapak Asam Sumantri punya sanggar juga ya. Kita bisa kerjasama dengan sanggar. Nanti kalau ada sandra tari untuk penampilan kreasi seni kelas bisa kerjasama. Nanti Bu Hera nanti ya bisa kerjasama. Bu Hera yang mungkin lebih paham di bidang budaya, di bidang seni, nanti bisa kerjasama ya. Ada lagi ya? Selesai nih? Nanti kita bisa lanjut lagi di. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sudah selesai dari ke-7 modal yang kita bisa berdayakan. Nanti notulennya nanti di apa? Silakan disimpulkan beberapa. Boleh nanti ya. Kementerian ini. Iya, kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah kita jangan hanya berfokus kepada kekurangan kita, karena ternyata kita memiliki aset-aset yang luar biasa seperti yang tadi dijabarkan per modalnya. Ternyata kita yang menganggap selama ini bahwa apa sih kita kurang, banyak sekali kurangnya, ternyata lebih banyak kelebihannya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk memajukan SDN Cicau 01 saat ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memantapkan kekuatan kita ya, kekuatan SDN Cicau 01. Semoga tambah berdaya dan bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Nanti apabila memang masih ada yang perlu ditambahkan, lewat WhatsApp aja ya ke saya atau ke kepala sekolah, ya nanti bisa ditambahkan di notolennya, ya tambah banyak kita kekuatan kita ya, jangan lupa. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Dibarengi dengan kajian ya, luar biasa. Semoga berkah. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Kabupaten Bekasi adalah insan merdeka belajar, mandiri, reflektif, kolaboratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di rumah Bapak Haji Nemin Resmana SE nih akan melakukan pemetaan sumber daya yang ada di SDN Cicau 01. Bapak Nemin Resmana ini adalah Ketua Karang Taruna Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikarang Pusat. Kemudian juga sekarang beliau menjabat selaku PK Golkar Kecamatan Cikarang Pusat. Beliau juga pernah menjadi Ketua Kelompok Tani Kecamatan Serang. Kan dulu Kecamatan Cikarang Pusat masuk ke Kecamatan Serang Pak ya. Kemudian beliau juga dulu pernah Ketua Karang Taruna Desa Cicau.
setelah selesai menjadi Ketua Karang Taruna Desa Cicau menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikarang Pusat, Pak ya. Ya. Baik Bapak, kita mulai saja Pak pemetaannya Pak. Dan terima kasih, saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN 01 Kabupaten Bekasi sudah dikasih kesempatan Pak bisa ngobrol sama Bapak. Kami Pak ada tugas pemetaan sumber daya sekolah Pak. Di antaranya ada modal manusia Pak ya, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal finansial, dan modal agama dan budaya. Mungkin Bapak bisa bantu kami sekolah agar memetakan kekuatan aset yang bisa kami kembangkan Pak. Baik Pak, untuk modal manusia dulu mungkin Pak ya. Mungkin bisa dibantu Pak, silakan Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara pemetaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan SDN Cicau 01, modal manusia sendiri untuk SDN Cicau 01 yang notabene berada di lokasi tengah-tengah industri kalau bicara Desa Cicau yang bertempat SDN Cicau 01. Modal manusia sendiri untuk SDN Cicau 01 sangat memungkinkan untuk bisa memajukan SDN Cicau 01 dari berbagai sumber daya yang ada yang sekarang di masyarakat Desa Cicau itu sudah majemuk, baik dari suku Sunda maupun dari berbagai suku. Ini merupakan modal bagi SDN Cicau 01 untuk bisa berkembang lebih cepat. Dan mungkin dari modal manusia seperti itu. Baik, mungkin Pak di masyarakat Pak, di masyarakat mungkin ada wali murid itu ada yang sebagai bekerja sebagai apa atau profesi sebagai apa, mungkin bisa diberdayakan apa ya dari keberagaman yang ada di Cicau Pak. Betul. Tadi sudah saya katakan kemajemukan masyarakat Desa Cicau yang notabene berada di tengah kawasan industri ini bisa dijadikan modal karena dari wali murid sendiri ada yang bekerja di perusahaan, juga ada yang bekerja di pemerintahan. Nah, untuk yang bekerja di perusahaan itu juga kita bisa manfaatkan CSR dari perusahaan untuk bisa membantu SDN Cicau 01 supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah untuk sarana pendidikan. Seperti itu. Baik, kalau di pemerintahan kan wali murid juga pasti ada di yang pegawai desa ya. Atau pegawai pemerintahan yang lainnya. Betul. Mungkin ada yang jadi, bukan mungkin tapi memang ada ya yang ada di wali murid di sekolah 01 gitu ya. Itu apa yang bisa kami lakukan Pak kira-kira Pak? Ya. Yang di desa gitu. Untuk para guru ini ya. Boleh para guru atau apa nih? Pengajar untuk bisa bermitra dengan aparat atau pemerintah baik desa maupun kecamatan, juga tidak sedikit yang wali murid yang bekerja di pemerintah daerah atau kabupaten. Nah, ini kita bisa manfaatkan pokoknya dari semua sisi untuk bisa mengembangkan SDN Cicau 01. Iya. Karena emang lokasinya sangat strategis, berada di tengah-tengah kawasan industri. Bahkan dekat dengan Pemda Pak ya. Bahkan kalau bicara Pemda itu jaraknya nggak lebih dari 7 kilo. Iya. Cicau SDN 01. Jadi sangat layak untuk SDN Cicau berkembang lebih baik, lebih cepat dari SD yang lain. Iya. Semoga itu bisa tercapai Pak ya. Amin. Baik, itu dari modal sosial Pak. Modal manusia. Sekarang kita masuk ke modal sosial Pak. Kira-kira nih apa yang bisa dilakukan oleh sekolah
agar pembelajaran murid di sekolah menjadi lebih baik dari sisi modal sosial, Pak? Ya, dari sisi modal sosial sendiri, karena banyak wali murid dari anak-anak kita yang bersekolah di SD Cicau 01 ini, basicnya dan pekerjaannya itu ada yang tadi kita sebutkan, ada yang di perusahaan, itu kita bisa manfaatkan. Itu kita bisa manfaatkan ketika anak ini untuk menambah pengetahuan. Misalkan ada wisata industri, wisata industri. Contoh pernah kita lakukan dengan PT Bintang 7. Nah, Bintang 7 sendiri, mereka ada lahan khusus yang dipersiapkan untuk menjadi bahan baku industri. Itu dari mulai jahe merah dan segala macam bahan-bahan yang bisa ditanam, dan itu bisa menjadi pengetahuan kepada anak-anak kita, lebih mengenal alam, lebih mengenal tumbuhan dengan fungsi-fungsi dan manfaat yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Karena ada dari masyarakat Cicau yang bermitra dengan perusahaan PT Bintang 7, dan ini bisa kita manfaatkan termasuk untuk event-event yang lain. Ya, seperti itu diantaranya. Contohnya bantuannya kalau ada event, bantuannya apa, Pak, kira-kira? Kalau untuk event biasanya dari PT Bintang 7 itu yang paling mudah itu produk. Mereka memberikan produk. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, itu mau bebas kebutuhannya, baik di masyarakat ataupun misalkan ada kegiatan di SDN Cicau 01. Kenaikan kelas misalnya, kenaikan kelas juga nggak apa-apa, ketika untuk door prize atau apa. Oh iya. Sebatas untuk memeriahkan. Nah, itu PT Bintang 7 biasanya respon untuk hal-hal seperti itu. Oh gitu. Iya. Baik, Pak, terima kasih banyak, ini infonya juga nih, jadi tahu bintang-bintang 7, Pak, ya. Iya. Bukan promosi, tapi emang bukan promosi itu, ya. Apa hal yang sudah terjadi maksudnya. Iya. Karena emang Bapak kan nggak kerja di bintang 7 ya. Kalau di dunia dia kerja di bintang 7 mungkin promosi. Iya. Baik, Pak, itu untuk di modal sosial. Oh ya, untuk di masyarakat Cicau, Pak, modal sosialnya ini mungkin diantaranya kelebihan dari orang-orang Cicau ini welcome terhadap orang-orang luar, Pak, ya. Iya. Sangat welcome terhadap orang-orang luar, tidak antipati. Nah, ini cara kita mengembangkannya mungkin ke depan bagaimana, Pak? Terhadap modal kita inilah gitu, Pak. Baik. Nah, kalau bicara masyarakat Cicau dengan banyaknya pendatang yang masuk menjadi warga desa Cicau, karena memang sudah ada perumahan yang dipastikan kalau ada perumahan itu ya dari berbagai suku sudah gitu ya. Pasti ada, dan berbagai budaya juga dipastikan masuk, juga kepercayaan. Nah, kita punya modal itu dan kita kembangkan untuk masyarakat tidak antipati dengan pendatang. Dan itu sudah dibuktikan baik dari murid yang menjadi anak-anak didik di SDN 01 maupun di keseharian kehidupan masyarakat desa Cicau. Contohnya kita tidak ada memisahkan ketika ada event-event Agustus atau kegiatan keagamaan dan yang lain, tidak memisahkan antara warga pribumi dengan warga perumahan dengan pendatang. Itu kita samakan semua, karena notabene mereka semua adalah masyarakat desa Cicau yang ada di SDN Cicau 01. Seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak, terima kasih, Pak. Kemudian nih Bapak mungkin salah satu pelopor juga di pembangunan SDN Cicau 01, Pak. Ini berkenaan dengan modal fisik, Pak, nih. Iya.
bagaimana nih cara memanfaatkan modal fisik di SDN 01 Pak? Ya. Agar lebih berdaya lah gitu ya. Kalau bicara modal fisik, Cicau 01 ini kita bisa manfaatkan selain anggaran dari APBD, juga kita bermitra dengan pihak industri. CSR misalkan kita bisa manfaatkan dari industri, dan industri juga bukan bicara kawasan. Kalau kita bicara kawasan pun SD Cicau 01 ini masuk ke kawasan Lipo Cikarang dan Delta Mas. Belum lagi secara individual langsung dari perusahaan-perusahaannya. Yang Lipo Cikarang saja udah ratusan perusahaan juga Delta Mas. Nah, kita bermitra SDN Cicau 01 ini bisa manfaatkan CSR baik dari Lipo Cikarang maupun dari Delta Mas. Itu bisa dimanfaatkan dari CSR itu untuk pembangunan maupun sumbangan untuk anak-anak didik kita yang dimungkinkan kurang mampu. Ada bantuan baik itu seragam maupun materi. Nah, seperti itu Pak. Mungkin agar modal fisik kita bisa diberdayakan Pak ya, ketika misalkan ada kekurangan bisa kita berdayakan gitu ya. Berdayakan harus ya. Itu harus mungkin di modal fisik itu juga yang Bapak jelaskan tadi mungkin agak nyambung dengan modal lingkungan Pak ya. Nanti bisa sekalian kita bahas ya di modal fisik dengan modal di lingkungan. Tadi Bapak udah jelaskan di modal lingkungan itu diantaranya bisa memberdayakan industri Pak ya. Kemudian di Desa Cicau ini kan lokasinya ada pedesaan juga sawah-sawah, mungkin ladang-ladang Pak ya. Mungkin bisa menurut Bapak nih usulannya nih kalau dipetakan bagaimana cara kami memanfaatkan itu Pak? Ya, Cicau ini dulu itu emang masyarakatnya masyarakat petani yang sekarang sudah beralih ke wilayah industri. Tapi masih banyak masyarakat Cicau yang tetap menekuni sebagai petani. Sekarang beralih karena emang lahannya semakin sedikit, ada yang menjadi peternak juga. Iya. Oh, di mana itu Pak peternak? Banyak Pak, di Cicau ini kita untuk di Kampung Cikuya dan Sempu itu ada yang ternak puyuh. Oh, iya, ada. Iya. Terus juga ada ternak ikan. Nah, ini sekarang lagi menjamur ya Pak. Ternak ikan apa itu? Ternak Pak? Ikan lele sama patin. Oh, gitu. Karena emang biaya perawatannya lebih mudah. Lebih mudah dari pakan. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk anak-anak didik kita lebih mengenal bagaimana cara beternak ikan. Juga kalau bicara petani di Cicau juga masyarakatnya masih ada yang menanam padi ya. Terus juga cabai. Biasanya rata-rata cabai merah. Iya, nah, ini kita bisa ajarkan ke anak-anak kita bagaimana cara menanam cabai ini, prosesnya seperti apa. Cara memetik mungkin Pak ya? Iya, dari mulai menanam sampai memetik lah, sampai menjual mungkin ya. Itu bisa dijadikan perekonomian masyarakat. Pembelajaran kita ya. Iya, ini kita bisa sampaikan, bisa kita kenalkan ke anak-anak diri kita. Ya, seperti itu. Baik Pak. Kemudian di lahan sekolah Pak, kita lahan sekolah mungkin ada juga yang masih kosong gitu kan ya. Seperti itu. Menurut Bapak ada lagi Pak usulan yang bisa dilakukan oleh sekolah agar modal fisik kami ini bisa berdaya lagi Pak? Ya. Kalau bicara lahan kosong yang ada di lingkungan SD Cicau 01, ya kita bisa manfaatkan untuk sarana olahraga misalkan. Lapangan ya belum punya ya. Lapangan belum ada ya. Belum. Iya. Lapangan SD Cicau 01 kalaupun emang belum ada, kita bisa manfaatkan fasilitas dari Desa Cicau itu sendiri. Karena emang SD Cicau lokasinya berdekatan dengan kantor kepala desa yang punya fasilitas lapangan bulu tangkis, juga ada fasilitas lapangan sepak bola. Dekat juga Pak ya? Dekat, dan itu bebas.
bisa dimanfaatkan oleh anak-anak didik yang ada di SDN Cicau 01 untuk bisa digunakan 24 jam kalau mau. Intinya sih kita yang penting sekolah itu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait Pak ya, agar bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ya, intinya gitu ya. Betul, dan ya sebenarnya selama ini itu sudah terjalin dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Dan ini memungkinkan untuk SDN Cicau bisa memanfaatkan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak didik di SDN Cicau 01, bisa memanfaatkan fasilitas dari desa Cicau. Baik Pak, kemudian tadi di modal fisik dan modal lingkungan alam sudah dijelaskan berbarengan ya. Kemudian kita masuk di modal politik Pak, mungkin Bapak juga berkecimpung di dunia politik sebagai pimpinan kecamatan Golkar Pak ya? Di Kecamatan Cikarang Pusat, mungkin bisa memberi masukan kepada kami lah, memang masih awam di dunia politik Pak. Mungkin apa yang harus bisa kami lakukan agar memberdayakan modal politik ini sehingga bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah Pak? Ya kalau bicara politik juga, politik itu emang ada di masyarakat. Dan notabene juga mungkin ada juga dari wali murid kita yang misalkan menjadi dewan baik di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Nah ini kita bisa manfaatkan ketika ada kebutuhan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu sarana fisik, bangunan misalkan, mobler atau hal-hal yang bisa diperlukan untuk lebih maju lagi. Karena kalau bicara SDN Cicau 01 sudah memenuhi untuk teknologi ya, komputer juga sudah punya banyak dan Pak. sudah mandiri ya. Kemarin kita sudah ANBK Pak, ANBK AKM itu sudah bisa mandiri Pak, alhamdulillah. Jadi karena WiFi sudah ada, udah ada, terus alhamdulillah. Laptop juga udah 15 Pak, udah cukup lah untuk bisa mandiri. Nah itu, ya itulah diantaranya ketika dewan ini kan ada aspirasi nih. Pakai dana aspirasi Pak ya. Betul, kita bisa mohon ke dewan untuk bisa mewujudkan kebutuhan-kebutuhan apa yang kita perlukan. Seperti pemagaran mungkin nanti Pak. Bisa. Pemagaran ya. Betul, itu sangat bisa karena dewan sendiri kan ada kewajiban untuk turun ke masyarakat. Kewajiban turun untuk ke masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah biasanya ketika dewan turun reses, sebutnya reses dewan, itu kita undang semua pihak, masyarakat maupun para pengajar yang ada di Cicau. Nah karena Cicau ini untuk sarana pendidikan baru sampai ke sekolah dasar, ada dulu sampai ke SMA, sekarang muridnya mungkin sedikit. Nah kalau bicara SDN Cicau 01, kita yakinkan ketika ada reses dewan pun dilibatkan, supaya bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk kemajuan pendidikan, untuk kemajuan anak-anak kita, baik dari segi fisik maupun dari segi mental, moral, semua bisa disampaikan ke dewan ketika reses. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak, ini informasinya sangat bermanfaat sekali buat kami para pengajar nih, para pendidik terutama di modal politik, apalagi Bapak berkecimpung di dunia politik. Mungkin nanti kedepannya apabila memang kami mau mengajukan seperti pemagaran, seperti pengerasan lapangan, mungkin bisa dibantu Pak. Iya, siap. Ya Pak. Siap. Ini sekalian mengerjakan tugas, sekalian juga lobby Pak ya. Iya. Nggak masalah, emang itu harus. Iya. Nah, harus terjalin baik. Baik, kemudian Pak, di modal finansial nih, apa yang bisa kami lakukan
agar pembelajaran bisa meningkat lah dari modal finansial ini, Pak? Iya. Kalau bicara finansial ini agak sensitif juga karena bicara SDN ini ya, negeri, kan? N-nya ini yang kadang-kadang untuk masyarakat bicara negeri itu sudah berharapnya semua gratis gitu. Mindsetnya begitu ya. Iya, mindset di masyarakat itu sudah begitu. Untuk bicara negeri, oh ini gratis. Iya. Yang sebenarnya bicara potensi dari masyarakat juga, potensi dari masyarakat untuk kemajuan, ya terutama anak-anak didik dari segi finansial itu potensinya sangat banyak. Nah, tinggal bagaimana mencari formula, bermitra, menyampaikan antara masyarakat dan pengajar. Contohnya begini, contohnya ketika ada anak didik yang dirasa kurang mampu, juga mungkin ada juga anak didik yang yatim piatu. Nah, kita tidak bisa membatasi kepada anak yang kurang mampu atau anak yatim piatu untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dari keterbatasan kemampuan pemerintah, mungkin saja ada yang tidak menjadi perhatian, tidak terserap, tidak diperhatikan. Nah, ini bisa kita musyawarah dengan para wali murid, itu dikelola oleh murid itu sendiri, diarahkan para guru yang ada di SDN Hijau 01 untuk bisa membantu sekalipun ala kadarnya, tapi tetap bagi si anak tersebut bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Atau mungkin ada yang menjadi orang tua asuh mungkin, Pak, ya? Bisa juga, agar bisa melanjutkan sekolah gitu ya. Ya, kalau bicara orang tua asuh, baik secara pribadi maupun secara instansi, harusnya para pengajar di SDN Hijau 01 bisa melakukan itu, karena potensinya baik dari orang tua murid atau wali murid, juga ada dari pihak industri. Perusahaan itu sekarang ada program dari perusahaan, diantaranya untuk menjadi orang tua asuh. Apalagi emang itu tadi Hijau 01 ada di tengah-tengah industri, sangat layak ada kemitraan antara pendidikan dengan pihak industri. Sangat memungkinkan untuk pihak industri menjadi orang tua asuh untuk anak-anak kita yang mau meneruskan sekolah di SDN Hijau 01. Jadi intinya tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, Pak, ya. Jadi bisa bermitra dengan wali murid atau pihak luar agar dapat membantu pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya misalkan ada anak yang tadi seperti Bapak sebutkan itu, kesulitan untuk melanjutkan sekolah, atau mungkin ada butuh bajunya robek apa gimana, jadi dia akhirnya malu sekolah. Nah, mungkin kita nunggu bos 1 tahun kemudian, Pak, ya, bisa berhenti anak sekolah, ya. Ini mungkin bisa komunikasi dengan pihak-pihak wali murid atau tertentu lah, sehingga bisa kegiatannya bisa berjalan dengan baik, ya. Baik, Pak, untuk modal agama dan budaya nih, Pak, di Cicau ini apa yang bisa kami lakukan, Pak, di oleh sekolah agar modal sosial dan modal budaya ini bisa diberdayakan sehingga dapat membantu pembelajaran yang ada di SDN Hijau 01, Pak. Nah, kalau bicara agama dan budaya, dulu sudah dipastikan Hijau itu semua masyarakatnya beragama Islam, karena belum ada pendatang. Nah, kalau sekarang semua agama yang ada di Indonesia ada di Cicau. Terus juga dari berbagai suku masuk ke desa Cicau. Nah, ini bisa dijadikan modal. Karena kalau bicara budaya dari tiap orang itu dipastikan kan berbeda-beda. Nah, dengan kemajuan budaya ini juga modal. Jadi kekuatan. Iya, menjadi beraneka ragam kan, ya. Contoh kalau bicara tradisi, ya, kalau bicara tradisi yang ada di desa Cicau, ketika ada orang yang meninggal saja,
itu ada pemberitahuan dari tiap masjid, Pengumuman ya. pengumuman ada orang yang meninggal itu diberitahukan di setiap masjid. Dan kita yakin karena emang SDN Cicau ini lokasinya dekat masjid juga, jadi apapun yang diinformasikan melalui toa masjid itu dipastikan terdengar oleh para pengajar yang ada di SDN Cicau 01. Nah, biasanya tradisinya ini kita melayat ke keluarga yang sedang berduka, itu bareng-bareng sampai sebelum dikuburkan. Biasanya orang tuh nggak pernah berhenti sampai menyolatkan, termasuk sampai ke 7 harinya tahlilan. Itu menandakan bahwa kegotong royongan di Cicau masih kuat ya. Betul. Dan ini tidak ada undangan untuk misalkan tahlilan, ayo tolong dibantu kita tahlilan bareng-bareng, tidak ada. Itu kesadaran dari masyarakat sendiri. Berarti memang aspek kesadaran dirinya memang kuat ya. Iya, masih kuat, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Makanya aspek budaya ini harus diberdayakan. Betul. Ya, dimulai dari sejak dini ke sekolah-sekolah agar kegotong royongan, kesadaran diri, kesadaran sosial di masyarakat itu tidak luntur. Betul, gitu kan. Tidak hilang. Baik, untuk di modal agama menurut Bapak, nih kita kan banyak juga yang mungkin di pengajian atau di ada juga pesantren Darul Hikam ya. Apa yang bisa kami lakukan atau kerjasama apa yang bisa kami lakukan agar ini bisa berdaya, Pak? Ya, kalau bicara pengajian di masyarakat sendiri sudah rutin ada pengajian, dan ini bisa kita terapkan untuk anak-anak didik kita. Ada misalkan sebulan sekali, atau ya dibuat rutin ada pengajian untuk anak-anak didik kita, sekalipun memang sudah ada ya, sudah ada kurikulum, sudah ada seminggu sekali kita ya. Jumat biasanya pagi bersama. Nah, ini itu harus dipertahankan supaya anak-anak kita, sekalipun ya mungkin juga ada anak didik kita yang non muslim, tapi ini kan tidak antipati ketika mereka mengetahui apa saja sih yang diajarkan dari agama Islam. Nah, kan kita juga bukan dalam hal untuk memaksa si anak itu masuk ke Islam, enggak juga. Tidak boleh ya. Tidak boleh karena emang mayoritas di Cicau Muslim. Ya, sekalipun misalkan ada non Muslim, ya kita tidak antipati, semua ayo bareng-bareng, karena bicara pendidikan ya menjadi hak semua warga. Tidak ada penyekatan atau tidak ada pembatasan untuk warga yang non muslim. Nah, kalau bicara yang tadi agama di kita dengan berbagai perbedaan di tiap agama, dan ini sekarang terjalin tidak ada masalah sama sekali, sekalipun masyarakat di Cicau agamanya berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Baik, Pak, alhamdulillah ini 7 modal sudah kita bahas, Pak. Ya, alhamdulillah sudah banyak masukan nih buat sekolah agar dapat memetakan kekuatan yang ada di SDN Cicau 1. Semoga bisa berdaya dan pembelajaran SDN Cicau 1 bisa lebih berjaya lagi, Pak. Ya. Coba Pak kasih kami satu amanat atau satu pesan agar kami nih para pendidik atau sekolah semuanya itu dapat memberdayakan sekolah ya SDN Cicau 1 agar murid-muridnya menjadi lebih hebat lagi, Pak. Baik. Kalau saya sih berpesan kepada semua pengajar yang ada di SDN Cicau 01 bahwa semua anak didik itu sama, dan kita yakinkan, kita kasih semangat ke mereka bahwa mereka ini adalah calon-calon penerus untuk generasi bangsa yang akan dan dibebankan untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih maju. Dengan bicara Cicau 01 ini jauh dari kota, semua punya kesamaan, punya hak
untuk bisa menjadi orang-orang hebat sekalipun mereka bersekolah di SDN Cicau 01 yang mungkin jauh dari perkotaan. Ya, baik Pak, terima kasih atas sumbangsi pemikirannya. Sama-sama. Dari pemetaan sumber daya Cicau 01. Alhamdulillah sudah selesai pemetaan dengan salah satu tokoh yang ada di Desa Cicau. Sangat bermanfaat sekali dan menambah wawasan juga khususnya buat kami para pendidik di SMP 01. Semoga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kami. Baik Pak, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Kabupaten Bekasi adalah insan merdeka belajar, mandiri, reflektif.